Operasi penangkapan truk kayu 19 Mei 2022 lalu oleh Balai Gakum LHK Kaltim berbuntut panjang. Pengusaha pemilik kayu memilih melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan. Pemohonnya adalah Teddy Rahmat, seorang yang bertindak selaku kuasa direktur CV Berkah Alamantar, perusahaan yang beralamat di Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ini mengklaim sebagai pemilik kayu yang kini ditangkap personel Balai Gakum. Terima kasih buat teman-teman semua. Story-nya secara singkat saya perjelas, kami mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu yang berizin ber-SPLK lengkap, dan kami mempunyai kontrak itu pemanfaatan IPK tambang, izin pemanfaatan kayunya, di mana itu kami membayar pajaknya di RPSDH-nya ke negara untuk bentuk kayu loknya, kemudian kami olah. Nah, ini menjadi tumpuan organisasi PP Kubar di bidang usahanya untuk membesarkan organisasi dan juga memberikan pekerjaan kepada anggota-anggota PP Kubar. Ketika kayu itu sudah diolah, ini jenis kayu lokalan, bukan untuk dikirim ke Jawa. Kejadian pada tanggal 18 Mei, berangkat dari industri, di tengah perjalanan di daerah Kukar, itu mobil ini mengalami trouble. Disitulah ada oknum Gakum yang langsung mengamankan dan memeriksa. Sidang perdana semestinya berlangsung Senin 1 Agustus lalu, namun ternyata tidak ada dari Balai Gakum yang hadir. Karena tidak ada pihak termohon, sidang tidak dilaksanakan. Pantauan wartawan BKTV di Pengadilan Tenggarong terlihat hanya pihak Teddy Rahmat yang hadir. Dia ditemani oleh kuasa hukum dari Kapojos Patanan dan Asosiat, masing-masing Melki Kapojos SH, Yulianus Patanan SHMH, dan Sinta Pratiwi SH. Pada saat ini agenda kita adalah sidang pertama, yang mana pada saat ini kita melaksanakan hak kita sebagai warga negara, yaitu untuk menuntut hak kita, ya, yang mana hak ini sudah diatur dalam undang-undang mengenai mekanisme pra-peradilan, yang mengenai mekanisme pra-peradilan, khususnya di KUHP kita itu sudah diatur di pasal 82 ayat 1, ya, 82 ayat 1. Ini khusus pra-peradilan mengenai penyitaan, yang mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Gakum, ya, dari Kementerian KLHK berkaitan dengan masalah barang bukti atau unit kendaraan beserta kayu yang dimiliki oleh klien kami yang disita oleh penyidik Gakum, ya, dari pihak Gakum. Kasus ini terseret masuk pengadilan dimulai dari adanya aksi tim Balai Gakum LHK menangkap truk dengan nomor polisi DD8594YE. Truk itu membawa kayu meranti dan kayu indah dari Kutai Barat sekitar 10 meter kubik. Tiba memasuki Tenggarong seberang menuju Samarinda, truk itu disetop petugas Gakum. Saat diminta dokumen izin, supir menunjukkan lembaran bergambar barcode yang bisa di-scanning di lapangan untuk mengecek keasliannya. Tapi sayang sekali, ternyata petugas Gakum tidak bisa men-scanning. Dia langsung menuding kayu itu hasil illegal logging. Truk berikutnya kayu dan juga STNK langsung diamankan, sedangkan sopir truk tidak ditahan. Terus mereka memeriksa dokumen. Dokumen itu secara IT scanner lewat handphone memang tidak akan tembus karena apa? Sudah terlipat-lipat. Akhirnya mereka dibawa selama 3 malam, mereka di kantor Gakum diperiksa sebagai saksi. Nah, kemudian 2 hari kemudian saya ke situ, mereka juga menanyakan asal-usul surat ini. Kalau kata saya, kita sama-sama ke dinas ahli. Ketika dibawa ke dinas ahli setelah melalui semua bertele-tele ini macam-macam jalannya kemana-mana, saat kami sama-sama membawa ke dinas BPHP di Jalan Jakarta, diperiksa secara IT itu sah semua, tembus semua izin itu. Nah,
aturan kan, berarti yang mereka bilang itu adalah dokumen ini palsu, tidak bisa terbukti dong. 18 Mei sampai 30 Juli ini, hitung sendiri sudah berapa bulan, tidak pernah ditetapkan tersangka, dan kemudian barang bukti itu masih di sana. Dan itulah mengapa saya, sebagai warga negara, saya juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, kejelasan. Aksi petugas Gakum membuat pemilik kayu Teddy Rahmat bergerak cepat. Dia datang menemui petugas Gakum dan bermaksud baik meluruskan masalahnya. Teddy membawa dokumen asli agar diperiksa bersama-sama apakah benar asli tapi palsu. Seperti yang sebelumnya dituding petugas Gakum. Kubu Teddy sudah berusaha menyampaikan masalah, tapi personel Gakum kekeh menahan truk dan kayu yang rencananya untuk kebutuhan lokal. Kenapa dari pihak klien kami itu mengajukan pra? Karena ada keganjalan dalam hal ini di dalam penyitaan. Bahkan sampai saat ini dari tanggal 18 sampai saat ini belum ada ditetapkan tersangka. 18 sampai 30 belum ada ditetapkan tersangka. Kemudian penyitaan barang bukti tersebut masih berada di kantor Gakum. Ya, ini yang kita pertanyakan tentang sah tidaknya atau prosedur tentang penyitaan tersebut. Kita juga menuntut hak karena kerugian material, karena tidak kepastian hukum, kemudian sudah berapa lama kendaraan atau barang milik klien kami ditahan, maka di situ ada muncul kerugian material, dan itu kita tuntut di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan itu sudah terregister di Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Samarinda melalui Perdata nomor 125 Perdata PDT-G di Pengadilan Negeri. Dari Pengadilan Negeri Tenggarong, Hardin, BKTV melaporkan.